Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita untuk bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tertulis menjadi umatnya Rasulullah yang melestarikan warisan Rasulullah, ilmunya Rasulullah, dan kelak kita bisa berkumpul di surganya Allah bersama Rasulullah dan para guru-guru kita, orang tua kita, dan semua keluarga, teman-teman yang kita cintai. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada hadis yang ke-28. An Abi Najihin Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Diceritakan dari sahabat Abi Najih. Hadis ini riwayat dari sahabat Abi Najih. Nama beliau Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Sahabat Al-Irbad ini masuk Islam termasuk generasi awal, karena beliau pernah mengatakan ana Rabiul Islami, aku adalah orang keempat yang masuk Islam. Jadi periode Makkah 13 tahun beliau awal masuk Islam, bahkan urutan keempat masuk Islam, sampai periode Madinah 10 tahun beliau selalu mengikuti Rasulullah SAW, dan beliau termasuk salah satu ashabus suffah, orang-orang yang mereka bertempat tinggal di masjid, bahasa sekarang istilahnya mondok di Masjid Nabawi, makan minumnya ikut Nabi SAW. Beliau ini salah satu sahabat yang baka ulailati, yang sering menangis di waktu malam. Sahabat yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika beliau sudah berumur tua dan merasa sudah bosan dengan kehidupan dunia, beliau berdoa, Allahumma kabura sinni wa wahana admi faqbidni ilaik. Wahai Allah, telah tua umurku dan telah lemah tulang dan tubuhku, faqbidni ilaik, maka ambillah aku untuk bertemu dengan Engkau, wahai Allah. Beliau merindukan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini wafat di negeri Syam tahun 75 Hijriah pada pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Hadis yang diriwayatkan beliau terhitung sedikit, cuman 31 hadis kurang lebih. Karena beliau ahli ibadah, dan mungkin memang baru sempat meriwayatkan 30 hadis. Jadi ada 31 hadis yang diriwayatkan dari beliau. Beliau ini adalah salah satu sahabat yang memang hidup dalam keadaan sederhana, kekurangan, sehingga ketika Rasulullah SAW memanggil, menyerukan
kepada para sahabatnya untuk berjihad, berperang melawan orang-orang kafir yang menjadi musuh-musuh Islam, maka para sahabat mereka menyambut perintah dan ajakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ya nggak semua, karena kalau Rasulullah mengumandangkan untuk berjihad, memerangi orang-orang kafir yang memusuhi Islam, menyerang Islam, itu harus ada syarat-syaratnya. Kalau mereka punya halangan udzur, maka tidak wajib untuk ikut. Dan ajaran jihad, perang melawan musuh, ini adalah ajaran bukan berarti menunjukkan Islam itu keras atau suka kekerasan, apalagi teroris dan lain-lain, tidak. Jihad ini sebetulnya adalah jalan terakhir ketika jalan diplomasi ataupun musyawarah tidak diindahkan. Jadi jihad itu untuk membela diri karena memang musuh mau menyerang. Tidak ada istilah kekerasan teroris di dalam Islam. Bahkan di dalam jihad sendiri ada aturan. Tidak boleh membunuh wanita-wanita mereka, para musuh. Tidak boleh membunuh anak-anak mereka, orang-orang kafir, anak-anaknya tidak boleh dibunuh. Tidak boleh membunuh orang tua yang sudah jompo, orang tua yang tidak ikut perang, tidak boleh dibunuh. Tidak boleh membunuh mereka-mereka yang sedang berada di rumah ibadahnya. Rumah ibadahnya tidak boleh dirusak dan seterusnya. Ada aturan-aturan ketat. Beda dengan orang-orang di luar Islam. Seperti sekarang ini kita lihat dengan mata kepala, bahkan seluruh dunia dipertontonkan kebiadaban Israel Zionis. Yang dibunuh bukan hanya orang-orang yang terlibat dalam pertempuran, dalam perang, tentara-tentara, enggak. Warga sipil dibunuh, padahal undang-undang internasional melarang warga sipil, anak-anak, wanita yang enggak ada hubungannya dengan perang dilarang dibunuh. Tapi sama Zionis Israel tidak diindahkan sama sekali dan dunia belum bisa berbuat apa-apa. PBB dan macam-macam belum bisa berbuat apa-apa. Ya. Bahkan mereka itu kekejamannya lebih kejam daripada orang-orang dulu pendahulu mereka yang kejam. Bani Israel itu dulu ada yang namanya Fir'aun. Itu kan ngaku Tuhan, kejamnya tidak karuan di Mesir dulu itu. Di zaman umatnya Nabi Musa, Bani Israel, Bani Israel anak-anaknya dibunuh. Tapi yang wanita nggak dibunuh, karena Fir'aun takut nanti anak dari Bani Israel akan menghancurkan kerajaannya. Anak-anaknya dibunuh, tapi wanita tidak dibunuh. Kalau ini tidak, rata, wanita, anak-anak, rumah semuanya dihancurkan, hancur lebur. Israel Zionis yang mana mereka sama sekali tidak ada peri kemanusiaan. Mereka orang-orang barat menggaungkan HAM, hak asasi manusia, selalu berlindung di bawah hak asasi manusia. Tapi di sisi lain kalau mereka punya kepentingan, maka tidak ada hak asasi manusia untuk selain golongan mereka. Kalau bukan golongan mereka, nggak ada hak asasi manusia. Wanita, anak-anak, bayi semuanya dibunuh. Karena itu pendusta besar. Kalau mereka orang-orang barat itu adalah pelopor hak asasi manusia, tidak ada. Kalau berbicara hak asasi manusia, jangan ajari umat Islam. Kami sudah diajarkan oleh Nabi kami Muhammad SAW. Bahkan di medan perang pun
Walaupun musuh membunuh wanita, anak kita, orang tua kita yang sudah tua dihabisi semua misalkan, kalau kita bisa balas serangan mereka, kita bisa tumpas mereka, kita tidak boleh sama sekali membunuh satu pun dari wanita, anak-anak, orang tua yang sudah jomblo dan tidak boleh balas. Ini hak asasi manusia ala Nabi, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika para sahabat itu Rasulullah mengumandangkan untuk jihad, membela agama, sebagaimana jihad ini dulu juga dikumandangkan oleh para pendahulu negara kita ini. Kalau nggak ada jihad, maka negeri Indonesia tidak akan merdeka. Jihad itu memang diperlukan di saat kalau memang diperlukan seperti ada penjajah, ada musuh yang mau menyerang dan seterusnya, itu harus ada jihad, harus ada perlawanan. Kalau tidak, kita akan dijajah, akan dijadikan budak oleh mereka. Nah, ketika Rasulullah saat-saat mengumandangkan jihad, maka para sahabat semuanya ikut. Yang mampu, yang nggak punya udur pasti ikut. Nah, udur dalam peperangan, dalam panggilan jihad itu secara garis besar ada dua. Satu, ada udur itu yang nempel di tubuh, yang nggak bisa hilang. Seperti apa? Buta. Ada orang buta, walaupun sehat kuat, maka nggak boleh jihad. Nanti malah repot ilmunya. Atau ada orang cacat, misalkan kakinya cacat atau tangannya dan lain-lain, maka tidak wajib untuk ikut jihad, tidak diwajibkan. Kemudian yang kedua, atau udur itu udur yang datang baru, bukan permanen. Kalau sakit itu kan permanen, buta, cacat dan lain-lain, itu udur permanen yang nempel tidak bisa hilang. Ini udur yang baru, yang datang, yang baru datang, seperti apa? Sakit. Awalnya sehat kuat, tapi pas Rasulullah ngajak jihad, pas sakit. Berat badannya, sakit dan lain-lain. Maka ini mereka juga tidak wajib untuk ikut. Tapi kalau para sahabat yang tidak punya udur dua tadi itu, maka mereka wajib untuk ikut semua dalam bidang pertempuran membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membela Islam. Nah, sahabat Irbad ini termasuk sahabat yang mana mereka itu tidak ada kemampuan untuk berjihad. Ketika mereka datang ke Rasulullah SAW, mereka ingin berjihad, tapi tidak punya alat untuk berperang. Ibnu Abbas pernah mengatakan begini, karena rajul yahtaju ila ba'irin yang kabur wa ba'irin yahmilu ma'ahu wa zadahu libudin tariq. Kalau sudah Rasulullah itu mengumandangkan jihad perang untuk membela agama, membela kehormatan agama, maka setiap satu orang itu harus punya dua unta. Satu orang memerlukan dua kendaraan, unta atau kuda. Nah, yang satu ditunggangi, yang satu dipakai untuk bekal di perjalanan, makanan, minuman, konsumsi sudah. Kenapa? Karena jihad itu tidak langsung ayo perang, tidak. Kadang jihad itu di tempat yang jauh, yang kadang-kadang seminggu, 2 minggu, kadang 1 bulan baru nyampe, baru lapor. Nah, di perjalanan yang membutuhkan makanan, minuman. Maka setiap sahabat yang mampu, dia punya 2 kendaraan dan punya stok makanan, maka dia wajib untuk itu. Saat itu ada sekelompok sahabat, ini jihadnya kebetulan jihad yang jauh, harus memerlukan bekal tadi itu minimal 1 bawa 2 kendaraan. Maka sahabat Irbad ini memang seorang yang nggak punya, dan teman-temannya juga beberapa orang itu datang ke Rasulullah SAW. Mereka meminta agar difasilitasi. Maka saat itu Rasul mengatakan la ajidu ma ahmilukum alaih. Mohon maaf ya sahabat, ini kendaraan fasilitas yang ada sudah nggak ada, sudah full. Kalau
Kalau kalian pengen ikut jihad, harus siapkan sendiri. Kalau enggak, ya sudah, enggak usah ikut karena sudah full semua. Kadang ada sahabat yang lain itu nyumbang konta 100, ada yang nyumbang ini sekian. Tapi kalau sudah dipakai, sudah dibagi-bagi, diatur, sudah full, maka kalau masih ada sahabat yang ingin ikut, kalau sudah nggak ada kendaraan, nggak ada fasilitas yang bisa dipakai, ya sudah, nggak wajib untuk ikut. Nah, ketika itu rombongan dari sahabat Al-Ibad bin Sariyah ini ada yang mengatakan 7 orang saat itu. Mereka kebetulan tidak punya, orang yang tidak punya, pas mau ikut, minta fajr agar difasilitasi karena mereka nggak bisa memfasilitasi dengan biaya sendiri karena memang orangnya nggak mampu. Tapi mereka siap, tenaga siap untuk bertempur, siap, nyawa siap. Karena sudah habis fasilitasnya tidak ada, ini perjalanan jauh, maka Rasul mengatakan, ini sudah full semua, jadi kalian terpaksa nggak bisa ikut. Akhirnya 7 orang ini balik ke rumahnya sambil bergerak air matanya. Masya Allah, bergerak air matanya kenapa? Karena iman, merasa ada kesempatan besar bantu Nabi Muhammad, tapi kok nggak bisa saya ikut. Mereka nyesel gara-gara nggak ikut jihad, nyesel gara-gara nggak bisa ikut membantu perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terpaksa sudah. Kalau jalan kaki ya orang nanti merepotkan, sampai sudah dulu nanti kita pulang, mereka pulang sambil berderai air matanya karena merasa menyesal terlewatkan satu amalan yang mana amalan ini sangat hebat di sisi Allah, berjihad bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya turun ayat kepada mereka, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hasanan alla yajidu ma yunfiqun. Akhirnya turun ayat ini menggambarkan bagaimana menyesalnya mereka karena tidak bisa ikut di rombongan bersama jihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah berangkat sudah. Ketika sudah berangkat, maka di tengah perjalanan itu Rasulullah ngomong dengan para sahabatnya, ma qata'tum wadiyan wala salaktum tariqan illa syaraku fil ajri hasanahul marad. Laqad khallaftum bil Madinah rijalan. Kalian wahai para sahabat yang ikut perang ini ketahuilah, di Madinah itu ada teman-teman kita yang mana saat kita melalui lembah, naik gunung, turun gunung, melewati jalan seterjal apapun, secapek apapun, ketahuilah mereka ada sekelompok sahabat kita yang di Madinah mendapatkan pahala yang sama dan tidak terkurangi sama sekali. Kenapa? Karena mereka ada udur, tidak bisa ikut. Pengen ikut tapi tidak bisa ikut. Mereka mendapat pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang sakit, dia pas sakit, ada seruan jihad. Rasulullah menyuruhkan untuk berjihad. Ternyata pas sakit, akhirnya dia menyesal lagi. Ya Allah, nggak bisa kelewat. Ada yang tadi ibu nggak punya biaya, akhirnya balik dan mereka menangis. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, mereka pun sama dapat pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan mereka yang tidak ikut itu benar-benar tulus berbuat baik, ketika tidak ikut, ketika ada di Madinah tidak ikut jihad. Maksudnya gimana? Karena saat itu tuh ada orang-orang munafik yang mereka tuh alasan sakit lah, alasan inilah itulah, hanya tidak ikut perang. Memang mereka takut mati. Mereka masuk Islam pura-pura aja biar bebas dari pajak, biar bebas dari ini itu. Mereka banyak orang-orang munafik itu yang banyak alasan akhirnya tidak ikut berjihad dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, kalau memang mereka yang tidak ikut jihad itu betul-betul karena betul-betul jujur, maka mereka orang-orang yang sama dapat pahala seperti orang yang berangkat berjihad bersama Rasulullah SAW. Nah, orang-orang yang benar-benar betul itu gimana? Ciri khasnya mereka kalau sudah ditinggal jihad oleh Nabi, mereka di Madinah itu enggak nyebar berita-berita bohong. Tidak menakut-nakuti para wanita yang ditinggal jihad. Dan orang munafik itu senangnya nyebar berita hoax. Kalau sudah tempur pertempuran, ada kabar pertempuran Rasulullah sama orang kafir itu, orang munafik yang mereka masuk Islam tapi pura-pura nyebar berita. Oh, Nabi Muhammad sudah terbunuh. Oh, sahabat ini sudah terbunuh. Oh, panglima perang ini sudah terbunuh. Akhirnya mereka tujuannya menggembosi. Tujuannya membuat ketakutan kepada segenap umat Islam yang masih ada di tempat yang tidak ikut jihad. Ya kalau zaman sekarang ini kan sama, model-modelnya sama. Yang di Palestina kita nggak bisa ikut di Palestina atau membela saudara-saudara kita yang di Palestina itu kita tutup mulut banyak doa. Jangan banyak komentar, tidak banyak doa. Sekarang kadang-kadang komentar, oh itu kan karena salahnya orang Palestina yang duluan. Israel awalnya diserang duluan, marah dia, dibomi semua. Kalau tidak tahu sejarah Palestina, dia lebih selamat. Yang kita komentar itu nyawa umat Islam, sesama umat Islam. Kadang-kadang ada yang komentar seperti itu yang salah orang Palestina. Ngebuang dulu ke Israel marah, akhirnya dibuang bambu semua, dihabisi semua. Israel itu tiap hari itu bunuh orang Palestina. Israel sudah 75 tahun kurang lebih sudah menjajah Palestina. Selama 75 tahun itu setiap hari ada nyawa orang Palestina yang dibunuh. Wanita tiap hari. Jadi kalau ada orang Palestina itu menyerang duluan itu adalah bentuk pembalasan, pembelaan diri. Sama seperti kita zaman dulu sejarah Indonesia dijajah 350 tahun. Setelah sekian ratus tahun akhirnya baru bisa menyerang Belanda, bisa menang. Apakah berarti setelah kita nyerang dunia? Tidak, kita sudah dijajah lama. Palestina juga begitu. Nah, dalam teori Zionis itu mereka itu kalau perang pengennya itu dua. Satu, mereka kira duluan. Nomor dua, pertempuran diusahakan jangan di wilayah Zionis Israel, di luar negeri mereka. Nah, ketika kemarin itu diserang dulu oleh Palestina karena bocor. Orang Zionis itu pengen nyerang duluan dan pertempuran di luar Israel sehingga yang rugi besar itu bukan Israel. Nah, para pejuang di Palestina tahu bocoran itu hanya mereka nyerang duluan. Sebelum diserang dulu. Sehingga kerugian terbesar Israel dalam sejarah ya ini pertempuran hari Jumat yaitu sudah namanya perang. Ya, konsekuensi harus dibayar. Rakyat Palestina yang paling banyak terbunuh juga di luar negeri. Ada melihat kita itu jangan malah berbosi perjuangan sesama umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mundur, jangan komentar, banyak doa. Doakan mereka orang-orang Islam yang sedang berjuang, semoga diberi ketulusan, keikhlasan sehingga benar-benar setiap detik nafas, setiap detik langkah mereka semuanya bernilai ibadah. Semoga diberi pahala syahid dan yang masih hidup diberi kesabaran, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, kita tidak ikut dari pertempuran, tapi kita mendukung dengan doa, apalagi dengan tangisan kita di tengah malam. Disebutkan lau baka bakin fil ummah la rahimahullah bih. Andaikan ada satu orang yang menangis di tengah malam di kesendiriannya dengan ikhlas tulus menangis kepada Allah mendoakan umatnya Nabi Muhammad, maka berkat satu orang ini umatnya Nabi Muhammad di seluruh dunia akan dirahmati oleh Allah. Dan rahmat Allah bisa diberikan di mana saja. Ini satu orang. Bagaimana kalau dua orang yang menangis doakan saudara-saudara kita yang ada di sana? Bagaimana kalau tiga orang? Bagaimana kalau banyak? Maka rahmat Allah akan turun sehingga orang Islam
baik yang meninggal yang ada di sana ataupun yang masih hidup, semuanya dapat rahmat Allah. Yang meninggal derajatnya tinggi insya Allah. Yang masih hidup diberi kesabaran, diberi pahala besar, dan diberi insya Allah diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Nah, itu kita belajar dari beliau. Ini pelajaran besar. Kalau ada umat Islam yang sedang susah, apalagi sedang perang, kita jangan komentar-komentar yang justru menggembosi umat Islam sendiri. Yang kita komentari malah umat Islam sendiri. Yang jelas-jelas penjajah, jelas-jelas penjahat, Zionis Israel, malah kita bantu, malah kita naikkan. Kadang-kadang di media-media itu yang komentar-komentar dukung Israel orang Islam. Dan memang kabarnya memang hasil-hasil itu dibayar sama mereka. Karena itu berbuat iman kita. Setiap ada sesuatu yang menimpa umat Islam, maka kita harus ikut susah. Minimalnya kita ikut mendoakan. Syukur sampai nangis seperti para sahabat, sampai nangis begitu terhitung seperti orang yang membantu ujian di sana. Semoga kita walaupun jauh jaraknya antar umat Islam ini disatukan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu suara ada di dalam mendukung Palestina, satu suara dalam mendukung umat Islam di manapun berada. Boleh berbeda partai, boleh berbeda organisasi, boleh berbeda apapun itu. Yang jelas kita sama, kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Kiblat kita sama, Ka'bah, Quran kita sama, kitab kita sama, yaitu Al-Quran, dan Tuhan kita sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya jika satu sama lain dari umat ini tidak bisa menolong secara tenaga, secara harta, tapi kita bantu dengan doa. Maka rahmat Allah yang kita harapkan untuk turun di semua tempat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Semoga kita tertulis menjadi umat yang peduli dengan umat Nabi Muhammad, saling peduli terhadap umat, sehingga kelak kita dipedulikan oleh Rasulullah di akhirat, kita akan dicari dan dipedulikan oleh Rasulullah SAW. Karena ingat, Rasulullah pernah mengatakan, man la yahtamu bi amril muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin yang sedang membutuhkan bantuan, kaum muslimin yang sedang ditimpa musibah, ditimpa bencana atau membutuhkan bantuan, gak peduli, gak urus, acau tak acau, falaysa minhum, maka dia bukan termasuk kaum muslimin. Alias khawatir kelak di akhirat dicoret dari golongan umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu ayo kita peduli dengan doa, minimalnya doa. Kalau bisa donasi silahkan donasi, tapi yang paling penting kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu minimal. Semoga kita termasuk umat yang saling peduli, sehingga keadaan benar-benar dipedulikan oleh Rasulullah, dipandang oleh Rasulullah, diberi syafaat Rasulullah, diajarkan masuk surga bersama Rasulullah, dan segala umatnya kita berada di golongan umatnya dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Maaf, ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.